Kesibukannya seperti biasa, kalau misalnya lagi nggak nyanyi, lagi nggak syuting kayak gini, ngurusin anak-anak, ngurusin usaha, ya gini aja. Makanya kita habis dari ini, habis syuting bareng, langsung punya kegiatan sendiri-sendiri, langsung pulang, ya gue mau ini ya, gitu dah. Kalau project bareng, insya Allah nanti ada. Kita udah bakal ada recycle lagu-lagu lama kita, tapi dengan format musiknya yang sangat-sangat beda. Terus nanti malam kita bakal ketemuan ya sama salah satu untuk masalah aransemen dan segala macamnya gitu. Ditunggu aja. Selain recycle bakal ada lagu yang baru? Sebenarnya waktu tahun lalu kita udah launchingin lagu baru, cuman kita ngelihat dari setelah kita launching baru, ternyata orang-orang masih kayak Antusias sama lagu-lagu lebih lama. mereka selalu minta lagu lama. Terus aku pikir sama Tiwi, kenapa nggak lagu lama, kita bikin yang versi barunya aja yang lebih fresh, yang mungkin masuk ke kupingnya anak-anak Gen Z sekarang gitu ya. Kalau genrenya sendiri masih tetap hip hop atau gimana Kak? Recycle-nya? Kalau untuk genrenya sendiri mungkin akan lebih energik lagi gitu. Mungkin akan dibikin lebih kekinian lagi musiknya gitu. Terus dan mudah-mudahan sih bisa cocok banget untuk festivalan sih sebenarnya gitu. Oke, terus tipsnya dong Kak, berarti kalau pertemanan dan kerja bareng tuh udah berapa tahun sih Kak? Wah, Udah lama kalau banget. pertemanan udah dari Dari sekolah ya. Sekolah. Dari zaman sekolah. Ya tipsnya ya saling menerima aja, karena kan kalau setiap orang itu pasti punya kelebihan, kekurangan gitu. Tapi lebih ke ngelihat lebihnya pasti lebih banyak gitu kalau kita bisa bertahan lebih dari berapa sih katanya 5 tahun gitu ya. 7 tahun. 7 tahun itu insya Allah pasti pertemanannya langgeng gitu. Pernah ada konflik nggak sih Kak berdua? Itu lagi. Ya kalau konflik sih sejauh ini setelah kita akhirnya ketemu lagi, insya Allah nggak akan ada lagi. Yang penting jangan sampai ada peminjaman uang gitu aja. Biasanya itu yang suka jadi pemecah belah persaudaraan ya kan. Kalau di luar dari kerja gitu Kak, kalau lagi ketemuan berdua biasanya ngapain sih Kak? Nonton Di luar film kerja seringnya. kita berdua suka Ngopi. nonton horor. Ngopi. Hampir semua film horor. Ada horor apa lagi ya gitu kita tonton, ada dari yang jelek sampai yang bagus. Iya. Terus traveling. Traveling juga suka Emang gitu. aku jadi kebawa-bawa suka jalan-jalan ya karena ibu ini gitu. Menikmati alam dan segala macam. Kalau traveling biasanya ngapain aja Kak? Ya jalan-jalan aja refreshing gitu, karena kan kalau aku memang butuh banget kan melarikan diri, karena sehari-harinya udah sama anak 3 itu ya kan. Terus aku kadang suka ngajak Wi, ayo dong Wi, kemana yuk gitu, yang kita pergi seminggu gitu atau gimana. Nah emang bisa, kata dia, bisa dikondisikan gitu. Ya biasanya dia ikut-ikut aja, enaknya kalau ngajak dia gampang. Kayak gampangan. Kalau traveling yang biasanya bikin bucket list siapa Kak? Dia sih, dia tuh lebih update kalau soal tempat-tempat destinasi wisata tuh dia lebih update gitu. Kalau aku kan anaknya memang selalu ikut aja gitu. Yang penting lihat dulu nih medannya, kalau emang ternyata dia tuh seneng banget kayak permainan yang menguji adrenalin. Nah sedangkan kalau aku tuh lumayan agak cupu sih sebenarnya. Cuma akhirnya makin kesini Dulu hampir mau pingsan ya. Iya. Suruh naik bungee jumping ya. Makin kesini akhirnya jadi ngikutin gitu. Tapi dia juga jadi berani. Iya. Ada yang bikin budgetingnya juga nggak? Kayak kalau hotel kita harus gini-gini. Enggak Kalau sih. budgeting biasanya aku. Nah, budgeting dia. Iya. Jadi kayak ini nih, Tik kalau ini bisa cari yang segini nggak sekiranya ini gitu. Jadi ya biar lebih tertata aja. Tapi kan enaknya juga kita kan bagi bareng-bareng. bagi 2. Kalau antar anak-anak nih Kak, sering main bareng nggak sih Kak? Suka, cuman suka. karena anaknya Tiwi kan sekolahnya jauh kan di Bintaro. Terus kalau anak-anak aku kan di deket-deket dari rumah kan. Jadi paling kalau misalnya ketemu itu kalau nggak weekend, terus kalau ada momen-momen apa gitu, saya, wih ajakin Reo yuk gitu, main sama Ata sama Uno gitu. Main bareng biasanya ngapain Kak kalau anak-anak? Mereka dengan permainannya sendiri sih biasanya lebih ke games ya. Jadi main bareng gitu, mabar lah istilahnya. Kalau lagi Kadang ke playground, apa namanya? apa sih namanya tempat mainan kue di mall-mall? Iya, playground gitu. Terus kakak-kakak ini sering sharing nggak sih gimana kalau cara parenting sama anak gitu? Kalau cara parenting itu menurut aku beda-beda sih gitu. Paling kita cuma nanya, misalnya lagi ada problem sama Uno, lebih ke curhat aja, anak gue lagi gini. Tapi kalau misalnya sharing gitu, karena kan tiap orang tuh cara ngedidikannya kan beda gitu.
Jadi paling lebih kayak ke curhat aja. Kalau Kak Tiwi masing-masing gimana sih cara parentingnya anak-anak? Kalau aku mungkin aku tuh lebih agak banyak khawatir ya sebenarnya gitu, lebih agak banyak khawatir, suka takut kenapa-napa gitu. Tapi akhirnya aku jadi, karena aku sering ngelihat Tika sama anak-anaknya lebih ke membebaskan, lebih ke percaya, lebih ya akhirnya itu bisa ngelatih anak-anak untuk jadi lebih berani gitu. Akhirnya aku sekarang-sekarang ini malah lebih agak sedikit bisa mengendurkan, nggak begitu terlalu mengekang gitu kalau sama anak-anak. Kalau aku lebih ke ngajarin mereka harus bisa apa-apa sendiri sih gitu, karena kan yang dua anak itu kan cowok, anak yang pertama, anak yang dua cowok, jadi dia harus bisa jadi penjaga adiknya, dia yang paling kecil kan cewek gitu, terus diajarin jangan manja, gimana dalam hidup itu mesti kayak berjuang lah apa gitu, jadi lebih kayak gitu, lebih keras sih kalau aku, karena itu dua cowok. Mungkin beda kalau misalnya anaknya cewek dua gitu ya. Jadi nggak terlalu dimanja gitu ya? Enggak. Jadi kalau misalnya mereka mau apapun ya harus berjuang dulu, kayak misalnya mau barang ya udah kamu kalau mau ya nabung gitu. Kalau saya mau ini ya kamu harus nabung, kalau nggak nabung ya nggak mau, aku nggak mau nambahin gitu. Jadi nggak dapetin semuanya dengan Sip. Terima kasih banyak. Makasih ya.